kau bisa jemput aku di sekolah? Mia? Ada apa? Ini ponsel siapa? Ponselku rusak karena terdorong temanku. Apakah bisa datang untuk jemput aku di sekolah? Oke. Ayah akan ke sana. Terima kasih, Kak. Hampir semua pelajaran nilainya sempurna. Nilaimu bagus sekali. Biasanya pasti rajin belajar. Tabir surya aku. Sarung tanganku disobek juga. Kenapa kau perlu itu? Aku belikan untuk ayahku. Dia kerja sebagai buruh bangunan. Sering terjemur, tangannya sudah kapalan juga. Aku gak ingin ayahku lelah. Ayahmu pasti bangga karena punya anak sepertimu. Tulisanmu sangat bagus. Boleh berikan aku selembar sebagai kenang-kenangan? Boleh. Kakak masih ada urusan, harus pergi dulu. Lindungi dirimu dengan baik. Oke? Iya. Selidiki identitas anak itu. Selain itu, cek juga orang yang melindasnya. Baik. Mia? Kau kenapa? Kok bisa begini, ha? Kok bisa jadi begini, ha? Cepat, serang mereka. Dasar sampah. Mati saja kau. Mereka yang membuatmu jadi begini. Pak Yudo, jangan gegabah. Orang tuanya Tom dan Tia sudah dalam perjalanan. Bisa dibincangkan setelah mereka datang. Anakku dipukul sampai begitu. Aku nggak peduli mereka dari mana. Pokoknya harus kasih penjelasan. Ayo bicara di luar. Mia, jangan takut. Ayah akan tegakkan keadilan untukmu. Oke. Pak Yudo, aku tahu kau marah. Tapi masalah ini nggak bisa dipermasalahkan lagi. Kenapa? Keluarganya Tom dan Tia adalah bagian dari 4 keluarga besar. Sekolah ini pun diinvestasikan oleh mereka. Kau adalah seorang buruh bangunan. Nggak bisa tegakkan keadilan untuk anakmu. Kalau kau benar menyinggung keluarga mereka, mungkin anakmu nggak bisa sekolah di sini lagi. Mengerti nggak? Bu Siska, anakku pantas ditindas. Mia, kau hebat sekali. Kau bahkan panggil ayahmu ke sekolah. Kenapa? Kau mau panggil orang tua untuk menghukum kami? Kau hanya anak pecundang. Memangnya kenapa kalau kupukul? Aku yang buka sekolah ini. Emangnya bisa hukum aku? Ingat baik-baik. Aku akan beri kau kesempatan. Setelah orang tua kami datang ke sini, kau harus bilang bahwa kau terluka karena jatuh sendiri. Kau melapor karena merasa iri dengan kami yang berbakat dan terkemuka. Mengerti? Padahal kalian yang menghina dan menindasku. Aku nggak melakukan apa-apa. Diam! Kau masih mau sekolah di sini atau enggak sih? Ibuku adalah kepala keluarga Citra. Dengan satu ucapan dariku, kau bisa langsung diusir. Oh iya, ayahmu yang bekerja keras sebagai tukang pun akan segera kehilangan pekerjaan dengan satu perintah dariku. Belum tentu bisa mengemis di jalan. Mungkin saja dia akan mengalami kecelakaan di pusat pembangunan. Kecelakaan kecil. Kau akan jadi anak yatim piatu loh. Aku yakin dengan kekuatan keluarga kita bisa memusnahkan ayahmu dengan sangat mudah. Kalian bisa menindasku, tapi jangan lukai ayahku. Dia hanya seorang pekerja yang giat. Kau sudah tahu nanti harus bilang apa kan? Aku punya ratusan cara untuk menindas kalian sampai mati. Siapa yang berani menindas anakku? Ibu, akhirnya ibu datang. Aku sudah ditindas di sekolah. Ibu, kau tahu nggak? Padahal aku gak lakuin apapun. Dia malah bilang kami menindasnya. Jadi kau yang mengganggu anakku dan Tia berlutut dan minta maaf. Bu Yani, Bu Nisa, akhirnya kalian datang. Mau suruh anakku berlutut? Dengar baik-baik. Anak kalian yang menindas anakku. Sekarang malah mau memfitnah anakku. Lancang sekali. Kau tahu identitas kami. Orang di hadapanmu adalah salah satu kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Sedangkan aku adalah nyonya dari keluarga Zino. Sekarang sudah tahu kan makna dari identitas kami? Aku nggak peduli.
Faktanya sudah jelas di hadapan kalian. Kalian yang harus minta maaf. Oke, bagus sekali. Bu Siska, orang ini datang dari mana sih? Dia berani menantang 4 keluarga besar. Dia mau dibunuh ya? Bu Nisa, Bu Yani, tolong jangan marah. Ayahnya Mia hanya seorang buruh tukang bangunan. Nggak pernah belajar, nggak punya wawasan. Dia belum tahu identitas Anda berdua. Cepat minta maaf ke mereka. Biarkan masalah ini berlalu. 4 keluarga besar gak tahu diri. Menurut kalian, kalau punya uang dan status, kalian boleh semena-mena. Benar. Punya uang dan kuasa berarti bisa semena-mena. Peraturan masyarakat zaman sekarang memang kejam. Gadis rendahan seperti anakmu harusnya segera melayani keluarga kami. Kalian sudah susah bertahan hidup, nggak akan bisa jadi sukses. Oke, bagus sekali. Inilah cara kalian berdua menangani masalah. Melindungi yang bersalah, nggak menegakkan keadilan. Membiarkan anakku yang sudah ditindas kalian. Di dunia ini, kekuatan adalah mutlak. Sebaiknya pikir 2 kali sebelum bicara. Kau nggak akan sanggup melawan kami. Ayah, sudahlah, aku baik-baik saja. Mia, jangan takut. Kau nggak bersalah. Ayah ada di sini. Aku nggak akan biarkan kau ditindas seperti itu. Benar atau salah? Suruh dia sendiri yang bilang saja. Mia, jelaskan semua yang terjadi hari ini pada dirimu, oke? Ayah, aku sudah bohong. Aku sendiri yang jatuh dari tangga sampai terluka. Apa? Bu Yani, Bu Nisa, akhirnya kalian datang. Mau suruh anakku berlutut? Dengar baik-baik. Anak kalian yang menindas anakku. Sekarang malah mau memfitnah anakku. Lancang sekali. Kau tahu identitas kami. Orang di hadapanmu adalah salah satu kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Sedangkan aku adalah nyonya dari keluarga Zino. Sekarang sudah tahu kan makna dari identitas kami? Aku nggak peduli. Faktanya sudah jelas di hadapan kalian. Kalian yang harus minta maaf. Oke, bagus sekali. Bu Siska, orang ini datang dari mana sih? Dia berani menantang 4 keluarga besar. Dia mau dibunuh ya? Bu Nisa, Bu Yani, tolong jangan marah. Ayahnya Mia hanya seorang buruh tukang bangunan. Nggak pernah belajar, nggak punya wawasan. Dia belum tahu identitas Anda berdua. Cepat minta maaf ke mereka. Biarkan masalah ini berlalu. 4 keluarga besar gak tahu diri. Menurut kalian, kalau punya uang dan status, kalian boleh semena-mena. Benar. Punya uang dan kuasa berarti bisa semena-mena. Peraturan masyarakat zaman sekarang memang kejam. Gadis rendahan seperti anakmu harusnya segera melayani keluarga kami. Kalian sudah susah bertahan hidup, nggak akan bisa jadi sukses. Oke, bagus sekali. Inilah cara kalian berdua menangani masalah. Melindungi yang bersalah, nggak menegakkan keadilan. Membiarkan anakku yang sudah ditindas kalian. Di dunia ini, kekuatan adalah mutlak. Sebaiknya pikir 2 kali sebelum bicara. Kau nggak akan sanggup melawan kami. Ayah, sudahlah, aku baik-baik saja. Mia, jangan takut. Kau nggak bersalah. Ayah ada di sini. Aku nggak akan biarkan kau ditindas seperti itu. Benar atau salah? Suruh dia sendiri yang bilang saja. Mia, jelaskan semua yang terjadi hari ini pada dirimu, oke? Ayah, aku sudah bohong. Aku sendiri yang jatuh dari tangga sampai terluka. Apa? Aku iri dengan Tia dan Tom. Makanya aku memfitnah mereka berdua. Semua ini salah aku. Hah? Mia, mereka sudah mengancammu ya? Hah? Cepat bilang ke ayah. Hah? Semua ini karena aku iri dengan mereka. Aku sudah memfitnah mereka. Mia, kenapa kau bohong? Hah? Mereka yang menindasmu loh. Kenapa kau malah membantu mereka? Hah? Anak gak berbeda dengan orang tuanya. Sungguh memalukan. Ayah sepertimu menghasilkan anak seperti ini. Orang yang hidup di kelas bawah seperti kalian nggak cuma memalukan. Hati kalian pun sangat busuk. Anakku sungguh baik hati dan penurut. Mia, kalau kau berlutut dan minta maaf, masalah ini akan kulupakan. Yang harus minta maaf adalah kalian. Kalian! Dasar pecundang. Beraninya menantang keluarga kami. Berlututlah dalam 5 detik. Kalau kami yang menyerang, kau nggak akan bisa menahannya sama sekali. Serang saja kalau bisa. Lihat siapa yang gak sanggup. Kalau kau nggak tahu diri, serang dia saja.
Lumpuhkan tangan dan kakinya. Jangan sentuh ayahku. Aku akan berlutut. Mia! 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 Harusnya begitu dari tadi dong. Menghabiskan waktuku saja. Bu Yani, ayo pergi. Ayah, kita nggak akan bisa melawan mereka. Jangan gegabah. Mia, ayah gak berguna. Ayah, aku baik-baik saja kok. Ayo pergi, pulang yuk. Aku akan masak ikan kesukaan ayah. Oke. Padahal aku ingin hidup tenang dengan anakku. Ingin hidup seperti orang biasa. Sekarang malah ada orang yang melewati batasku dan menindas orang lemah. Jangan salahkan aku bila aku membalasnya. Pak Yupto! Pak Yupto! Ada telepon. Aku sudah bilang, aku datang ke sini untuk menyelesaikan misi. Walaupun panggilan dari presiden gak aku terima. Otakmu gak berfungsi ya? Bukan. Ini panggilan dari satu-satunya kontak yang Anda simpan. Hah? Ponsel khusus ini gak pernah berdering sejak masa keheningan 12 tahun lalu. Apakah orang itu akan kembali? Yipto, ada yang harus kau lakukan. Ketua, ini betul-betul kau. Ku menunggu perintah. Apapun itu akan kuselesaikan. Dalam 1 jam, selidiki sekolah global Doha serta daftar orang yang telah menindas Mia. Jangan kurang satupun. Anak ketua telah ditindas teman sekolahnya. Kalau nggak kutangani, seluruh Doha akan hancur. Cepat, siapkan pesawat. Dalam 1/2 jam aku harus sampai Doha. Kau yang ajari gadis itu berbohong kan? Ibu, kenapa bicara begitu? Aku tahu kau orang seperti apa. Aku gak peduli dengan keusilanmu. Hari ini adalah hari perjamuan 4 keluarga besar. Jangan cari masalah lagi. Baik, aku mengerti. Perjamuan hari ini tampak seperti acara biasa. Sebenarnya untuk menyambut kedatangan Pak Dani. Kalau ada dukungan dari Pak Dani, 4 keluarga kami gak hanya berjaya di Provinsi Doha. Kita bisa berkuasa di seluruh penjuru di negara ini. Tapi masalahnya adalah Pak Dani tampak kurang puas dengan hadiah yang kita berikan. Mungkin akan mempengaruhi kerjasama untuk kedepannya. Pak Dani adalah orang yang terkemuka di Japar. Hal-hal yang biasa gak akan menarik perhatiannya. Aku dengar dia suka dengan gadis manis yang cantik. Menurut kalian, apakah kalian merasa Mia cantik dan cocok dengan kriteria itu? Lumayan sih. Sebenarnya, dia tampak lumayan manis dan polos. Memang bisa menarik perhatian orang tua. Oke. Hadiah yang akan diberikan untuk Pak Dani adalah dia. Bibi Yani, aku dengar wanita yang pernah ditiduri Pak Dani nasibnya selalu berakhir tragis. Dia hanya gadis murahan biasa. Biarkan mati saja. Dia harus bangga bisa berkontribusi untuk 4 keluarga besar kita. Kita bisa bunuh ayahnya yang gak berguna itu setelah semuanya selesai. Acara perjamuan akan tiba. Kalau hal sekecil ini gak bisa kuselesaikan, semua kerja kerasku sebagai kepala keluarga telah sia-sia. Ibu, serahkan padaku dan Tom untuk menculik dia ke sini. Aku akan hubungi suamiku dulu dan 2 keluarga besar lainnya. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Bagus. Dengan hadiah tersebut, Pak Dani akan membantu keluarga kita supaya makin berjaya. Aku merasa gadis yang kita tolong hari ini sepertinya nggak asing. Wajah gadis itu agak mirip dengan ketua. Ayahnya juga tukang bangunan, kebetulan sekali. Jangan-jangan gadis itu memang Mia. Keponakanku satu-satunya malah ditindas oleh bajingan itu. Selidiki mereka. Semua orang yang sudah menindasnya nggak boleh dilepaskan. Baik. Salam ketua. Apa hasilnya? Sudah kuselidiki. Tapi apa? kau harus siapkan diri. Nona Mia sudah mulai ditindas sejak 1 tahun yang lalu. Penindasnya memukuli dan menghinanya seiring berjalan waktu.
Para penindas itu nggak puas menindas dengan ucapan kasar saja. Mereka mulai menyerang. Cepat berlutut! Cepat! Jangan gerak. Kalau kau gerak, akan kupukuli terus. Mia, tadi masih berani melawan ya? Serang dia! Inilah yang dihadapi Mia selama ini di sekolah. Sekarang Mia menderita penindasan separah itu. Kenapa dia nggak bilang padaku? Karena di belakang mereka ada kekuatan keluarga yang besar. Makanya Nona Mia nggak berani cerita. Dia menyimpan hal ini di dalam hatinya. Dia takut melibatkanmu. Selama ini, aku kira hidup biasa dan sembunyikan identitas adalah hal terbaik untuk Mia. Enggak disangka, aku malah mencelakainya. Ketua, tenanglah. Pihak pemerintah akan menyelidikinya. Yang berani menyentuh Nona Mia akan dihabisi semua. Siapapun yang berani menyentuh Mia sedikit pun, aku akan berikan pelajaran yang berat kepada mereka. Hari ini pas sekali ada ikan yang segar. Aku akan masak untuk ayah. Dia pasti akan suka. Luna, kenapa kau kesini? Kenapa aku kesini? Anakmu sendiri telah ditindas, bahkan diculik. Masih tanya aku datang. Apa? Diculik? Apa maksudmu? Barusan, pengawal Orde Dewa mendapati bahwa Mia dipaksa masuk ke mobil setelah dirinya selesai belanja di pasar. Yang menculiknya adalah orang-orang yang biasanya menindas Mia di sekolah. Cepat katakan, dia diculik kemana? Pengawal Orde Dewa sudah mulai melacaknya. Mia akan segera ditemukan. Semua ini karena kau. Ini yang kau maksud dengan hidup tenang. Ini cara yang kau maksud untuk melindungi Mia. Apa kau tahu apa yang selama ini dia alami? 1 jam yang lalu, dia ditahan di luar sekolah oleh penindasnya dan dihajar oleh orang-orang itu seperti sampah. Setelah aku menolongnya, hal pertama yang dia pikirkan adalah nggak mau menyusahkan ayahnya. Bahkan, yang paling dipikirkan bukan luka di tubuhnya, melainkan hadiah yang dia beli untukmu. Di sekolah, hidupnya sangat menderita sekali. Apakah kau gak mengerti? Kak Yudo, perhatikan baik-baik. Bayangkan kalau Kak Wina tahu bahwa anak yang dikasihinya menderita seperti itu, dia pasti akan sangat sedih. Mia dibawa oleh mereka ke acara jamuan 4 keluarga besar. Aku nggak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Mia, tapi mereka pasti bukan mengundangnya sebagai tamu. Siapkan mobil ke perjamuan itu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Mia, 4 keluarga itu akan kau musnahkan. Kau perlu ini. Sudah 12 tahun. Sudah saatnya tunjukkan pada orang awam itu. Salam kepada ketua! Salam kepada ketua! Salam kepada ketua. Salam kepada ketua! Hari ini aku kembali. Aku akan buat mereka semua terima akibatnya. Lama tak berjumpa, Bu Nisa. Hari ini 4 keluarga besar akan menerima Pak Dani di sini. Tapi sampai sekarang masih belum ada hadiah yang cocok untuk beliau. Sungguh mengkhawatirkan sekali. Jangan khawatir, hadiahnya sudah kusiapkan. Aku yakin Pak Dani akan suka. Bawa orangnya ke sini. Guru! Tempat ini perjamuan 4 keluarga besar. Orang sepertimu gak boleh kesini. Pergi sana. Serahkan anakku sekarang. Jalan. Gak ngerti ucapanku ya? Bunuh dia!
Gimana? Ini hadiah yang kubawa untuk Pak Dani. Gimana menurut kalian? Pak Dani suka gadis yang polos. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Hadiah untuk pertemuan ini menurutku sangat bagus. Dengan begini, kita bisa ajukan kerjasama dengan aktif. Tapi apakah cara ini akan menarik perhatian dari pemerintah Provinsi Doha, Pak Yip? Tenang saja, dia ada di kota Yipen. Dalam waktu singkat nggak akan bisa kesini. Lagi pula, kita bahkan membawa musuh besarnya Yipto. Raja Mafia Provinsi Doha, Tuan Edi. Geng Naga Hitam adalah keberadaan yang bahkan harus dihormati oleh 4 keluarga besar. Dengan adanya geng naga hitam, ditambah dengan Pak Dani, seorang Yipto nggak ada apa-apanya. Kecuali ada ketua dari Orde Dewa. Kalau nggak, di seluruh negeri ini, nggak ada yang bisa melawan 4 keluarga besar. Kami nggak bisa melawannya. Pokoknya serang terus. Serang! Tia bawa dia ke dalam. Setelah Pak Dani datang ke sini, dia harus bisa melayani dengan baik. Tenang saja, Ibu. Serahkan padaku. Dengan begini bila hadiahnya disukai, hari ini kita bisa dapatkan bantuan dari Pak Dani. Tentu saja. Acara perjamuan ini diadakan oleh 4 keluarga kita. Semua orang di sini pun akan menyaksikan perkembangan baru bersama kita semua. Semoga berhasil. Apa? Serahkan anakku sekarang. Kalau enggak semua keluarga kalian yang dibanggakan itu akan kuhancurkan sekarang. Dasar buruh nggak tahu diri. Beraninya kau masuk sini. Kamu cari gara-gara ya? Hari ini aku datang hanya untuk satu tujuan. Aku mau bawa anakku ke rumah. Kalau kalian nggak serahkan anakku sekarang juga, kalian semua akan jadi seperti dia. Diam! Kau angkuh sekali ya. Selama ini aku sudah berbisnis bertahun-tahun. Gak ada yang berani menyinggungku. Kau malah lancang di hadapan semua orang di sini gak tahu diri. Mau mati ya? Buruh itu sudah kesini. Gimana ini? Jangan sampai situasi makin kacau. Bawa dia keluar dan habisi dia. Dengar baik-baik. Anakmu nggak ada di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Atau kami beri pelajaran. Nggak ada di sini. Tampaknya kalian semua mau diberi pelajaran. Nggak tahu diri. Akan kubunuh kau. Semuanya. Keluarga Olda bersedia bantu kalian tangani pecundang ini. Kau hanya pekerja dari kelas rendah. Beraninya mengganggu orang terkemuka di sini. Dasar nggak tahu diri. Berani bilang anakku nggak di sini. Kalian semua berpura-pura dan suka menipu. Itu orang terkemuka yang kalian maksud. Kutanya sekali lagi, anakku di mana? Di mana? Kau cari saja di neraka. Pengawal. Hari ini kau harus mati. Lumpuhkan dia sekarang. Kau tahu apa pelayanan yang baik? Cepat berlutut. Enggak mau. Hah? Benar, seperti itu. Dengar baik-baik. Nanti kau harus layani Dani seperti ini. Mengerti? Tom, kau nggak merasa sia-sia bila serahkan dia ke orang Japar begitu saja? Apa maksudnya? Dani adalah orang kejam dan haus darah. Yang sudah dipermainkannya pasti akan meninggal. Kita belum puaskan diri untuk mempermainkannya. Tapi malah diberikan pada orang lain. Bukankah itu sia-sia? Memang sih. Tapi mau gimana dong? Gimana kalau kita duluan yang menanganinya? Yang dipakai orang Japar itu adalah sisaan dari kita. Setelah itu, pasti kau akan merasa lebih puas. Jangan. Jangan. Kau. Mati saja kau. Anakku di mana? Jawab. Hentikan.
Kalau enggak, kau akan kuberi pelajaran. Dengar baik-baik. Raja Mafia bernama Tuan Edi akan segera tiba. Kalau kau bunuh orang di sini, maka kau akan dihabisi sampai kau merasa kapok. Tuan Edi. Sudah takut? Cepat lepaskan dia. Memangnya dia siapa? Kalau kau nggak jawab, nggak usah bicara selamanya. Tuan Edi telah tiba. Siapa yang berulah di sini? Tuan Edi, akhirnya Anda tiba. Pelakunya buruh nggak tahu diri itu. Dia buat keributan di sini, bahkan mengancam nyawa kami semua. Bahkan dia meremehkan Tuan Edi juga. Dia nggak menghargai Anda dan geng Naga Hitam sama sekali. Geng Naga Hitam adalah geng terbesar di Provinsi Doha. Sudah berkuasa sangat lama, menguasai dunia bawah tanah. Tuan Edi pun adalah orang yang sangat terkemuka. Posisinya sangat tinggi. Orang rendahan seperti dirinya itu nggak berhak menghinanya. Nah, kau lancang sekali. Beraninya kau hina geng Naga Hitam. Mau dihabisi. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Hari ini aku datang hanya untuk bawa anakku. Tapi mereka malah memojokkanku dan menindas orang lemah. Kau pasti mengerti. Siapa yang salah di sini? Lancang sekali. Masih keras kepala. Hari ini semua orang terkemuka di Provinsi Doha ada di sini. Kau sendiri yang berulah di sini. Bisa menyinggung 4 keluarga terkemuka. Kau memang hebat. Tapi kemampuan kecilmu nggak ada apa-apanya di hadapanku. Pendekar Naga Hitam, dengarkan perintah. Serang musuh. Serang. Pergi. Sialan, ternyata buruh itu punya kemampuan khusus. Oke, bagus sekali. Gak disangka kau cukup hebat dan bisa kalahkan para pendekarku. Tapi semuanya selesai di sini. Niraga, Nigita Hadir. Niraga dan Nigita, mereka 2 pendekar hebat di bawah naungan Tuan Edi. Kekuatannya seperti dewa perang. Aku dengar mereka sangat berjasa atas keberhasilan geng Naga Hitam sampai sekarang. Kau nggak tahu kan? Mereka prajurit elit yang sudah pensiun dari Orde Dewa. Waktu itu mereka sangat berjasa saat di medan perang. Ternyata begitu. Hari ini, bocah itu pasti akan dihabisi. Orde Dewa? Sudah takut ya? Terlambat. Tuan Edi, saya sarankan, pria nggak tahu diri seperti dia, sebaiknya dihabisi. Kami ingin orang ini dilumpuhkan. Keluarga kami ingin dia musnah dari bumi. Kami pun ingin dia dibunuh habis-habisan. Jangan diampuni! Jangan diampuni! Nak, nyawamu itu sudah menjadi milik kami. Mau bunuh aku? Kalian gak berhak. Sialan. Beraninya membunuh di kawasanku. Kalian sungguh lancang sekali. Bukankah dia harusnya ada di kota Yipen? Kok ada di sini? Kenapa? Kenapa dia kembali? Pak Yipto, kami sedang adakan acara jamuan. Orang ini malah berulah di sini. Kami nggak ada cara lainnya. Jadi hanya bisa tangani sampah ini. Sampah? Kalianlah sampah yang harusnya dihabisi. Yipto, apa maksudmu? Ketua, terakhir Nona Mia memang ada di ruang aula ini. Tapi tujuan mereka menculik Nona Mia belum diketahui. Aku nggak salah lihat. Pak Yipto malah berikan hormat kepada buruh bangunan itu. Apakah dia punya identitas yang hebat? Aku akan berikan kesempatan terakhir. Serahkan anakku sekarang. Yipto, jangan berlagak dan pamer status tinggi. Dia hanya seorang buruh, memangnya punya status tinggi apa? Bilang saja kalau mau menyerang kami. Jangan pura-pura di sana. Kau sungguh sama bodohnya dengan 4 keluarga itu. Kau nggak tahu sudah menyinggung orang seperti apa? Dasar lelucon. Di Provinsi Doha, nggak ada orang yang harus kutakuti. Walaupun ada dewa perang dari Orde Dewa, mereka tetap menghormatiku. Aku nggak boleh menyinggungnya. Kenapa?
Memangnya dia adalah ketua dari Orde Dewa? Ketua dari Orde Dewa nggak pernah terkalahkan. Walau sudah pensiun lama, dia tetap masih terkemuka. Dirinya hanya seorang pecundang. Beraninya dia selancang itu. Yipto, aku akan berikan satu pesan padamu. Selama geng naga hitam ada di sini, siapapun yang datang, gak akan bisa lewat. Kesabaranku sampai di sini. Ngapain? Lepaskan aku! Benar begitulah. Akan kukirim ke grup sekolah, biar mereka semua lihat bahwa Dewi Polos yang mereka dambakan adalah orang yang sangat genit dan hina. Aduh. Tom, kau sanggup atau enggak sih? Kau bahkan gak bisa tangani seorang gadis. Kau disebut bos di sekolah loh. Kau kira aku gak berani memukulmu? Aku mohon. Teriak yang keras. Jangan sampai dia terluka. Nanti akan dipermasalahkan. Mia? Halo, Mia, apakah ini dirimu? Cepat, tiduri dia. Hentikan! Kalian mau ngapain? Jangan. Pantas saja aku dengar suara pecundang. Ternyata pria itu. Tenang saja, anakmu akan segera merasa puas kok. Mia! Luna, segera selidiki lokasi orang yang menelponku barusan. Kak Yudo sudah mau ditemukan. Sudah dapat, lokasinya di ruang tamu di belakang aula. Masih berani teriak, hah? Dengar baik-baik. Kau nggak akan bisa kabur dari cengkraman kami. Mau ngapain? Mau lewati tempat ini? Harus lewati dulu serangan dari diriku. Berani lukai kakakku? Mati saja kau! Niragadani kita pun langsung kalah dalam satu serangan. Pria itu sebenarnya siapa sih? Kau berani menerobos? Mati saja kau! Jangan macam-macam, aku adalah... Ayah! Mia! Ayah! Mia! Kau harus selamat. Aku gak mau ayah mati. Mia! Dua prajurit elit dari Orde Dewa kalah begitu saja. Tia masih di dalam. Ini sebenarnya ada apa sih? Tuan Edi, kami semua salah. Kemampuannya jauh di luar ekspektasi. Kakak, kalau aku nggak salah ingat, serangannya barusan adalah jurus turunan dari Orde Dewa, tinju abadi. Apa? Jurus rahasia Orde Dewa? Dalam ratusan tahun, yang bisa menguasainya hanya satu orang. Kau akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Ketua, luka Nona Mia. Tia, gimana kondisimu? Nak, Gimana kondisimu?
Kau baik-baik aja. Tadi dia menyerang kami. Tolong bunuh dia, bantu kami balas dendam. Dia butuh perawatan medis. Baik, akan saya atur sekarang. Mereka. Mia lebih penting. Jangan sampai mereka membawa Mia pergi. Nanti kita nggak cuma menyinggung Pak Dani. 4 keluarga besar juga akan terkena skandal buruk yang sangat besar. Tapi semua pasukan kita sudah maju. Pengawal Tuan Edi yang terkemuka pun nggak bisa melawannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Benar. Kita nggak bisa melawannya sama sekali. Dari sepengetahuanku, 3 pendekar di bawah naungan Tuan Edi kemampuannya jauh di atas Niraga dan Nigita. Pria itu pasti bisa dibunuh. Cepat, hubungi 3 pendekar itu. Ketua, pergi. Yuto, katakan padaku, sebenarnya dia siapa? Kenapa? Sudah mulai takut ya? Jangan omong kosong. Dia adalah pemimpin Orde Dewa. Ternyata orang itu, kau. Aku sudah salah menilainya. Siapa yang berani menyentuh barang milik Pak Dani? Mau dibunuh ya? Mereka adalah 3 pendekar besar dari klub Doja di Japar. Kenapa mereka di sini? Itu adalah hadiah untuk Pak Dani dari 4 keluarga besar. Walaupun sudah pucat dan terluka, tapi kualitasnya memang bagus. Apa? Pendekar, akhirnya kalian tiba. Orang-orang ini sengaja merusak acara yang kami adakan untuk Pak Dani. Bahkan mau merebut hadiah yang kami siapkan untuk beliau. Sungguh menggeramkan. Bajingan, beraninya kalian sentuh barang yang sudah diinginkan Pak Dani. Kalian mau berikan anakku kepada orang Japar sebagai hadiah? Benar, anakmu itu adalah hadiah pertemuan yang kami siapkan untuk Pak Dani di acara hari ini. Beraninya kalian bersekongkol dengan orang dari Japar. Perhatikan kata-katamu. Ini hanya kerjasama biasa. Yani, kau nggak bilang bahwa rekan kerjasama yang kau maksud adalah orang Japar. Tuan Edi, Japar adalah salah satu negara kuat yang terkemuka di dunia. Pak Dani pun adalah orang yang terpandang. Kerjasama dengan mereka adalah pilihan yang tepat. Dani adalah orang yang tak terduga. Menekan Orde Dewa di perbatasan. Sekarang mulai masuk ke bisnis kita. Ada yang aneh. Aku pernah dengar rumor tentang keanehan Dani. Gadis yang dikirim kepadanya pasti akan bernasib tragis kalau kita terlambat. Mungkin Nona Mia. Kau lancang sekali. Beraninya kau menjual manusia dan mengkhianati negara. Apa gunanya bicara seperti itu? Kau nggak berguna. Nasibmu akan jauh lebih buruk daripada siapapun. Tuan Edi, kalau kau memilih untuk ikut serta, Pak Dani akan menjamin keselamatanmu. Walau aku adalah penguasa bawah tanah, hal yang kulakukan pun banyak yang gak patut dicom. Tetapi aku punya pendirian sendiri. Kau mau aku kerjasama dengan Japar yang gak tahu malu? Dengar baik-baik, gak mungkin. Bagus, aku suka dengan warga Damar yang berpendirian. Kalau begitu, aku akan menyerang dan mengirimmu untuk bertemu dengan leluhurmu. Ini kawasan Damar. Jangan lancang kau. Bajingan, dasar orang bodoh. Wakil ketua dari Orde Dewa bernama Luna pun sudah kalah di tangan Pak Dani. Kalian gak berhak melawan sama sekali. Yani, dia meremehkan negara Damar. Kalian semua masih mau kerjasama dengan mereka. Jangan permasalahkan hal kecil. Buku sejarah ditulis oleh pemenangnya. Apa gunanya bicara seperti itu? Berisik. Aku berikan 2 menit. Serahkan gadis itu. Kuberi kesempatan untuk pergi. Kalau enggak, kalian semua akan kubunuh. Bila luka anakku enggak sempat ditangani. Kesempatan? Dasar lelucon. Kau kira dirimu hebat karena sudah lukai 2 orang dari Orde Dewa? 3 pendekar Pak Dani bisa membunuhmu dengan sangat mudah sekarang juga. Dalam 3 detik, serahkan barang milik Pak Dani. Kalau enggak, aku akan hancurkan kalian semua di sini. Kesabaranku terbatas. Pergi. Ketua, saya akan bantu buka jalannya. Ketua, saya sudah ditipu oleh mereka. Mohon berikan kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Semua kawan dari Provinsi Doha, ikut denganku. Mana pasukan geng naga hitam?
Serang mereka! Gubernur, Raja Mafia, bahkan gak sanggup terima satu seranganku. Orang damar memang pecundang. Aku bilang sekali lagi, pergi dari sini. Apa katamu? Lancang sekali. Dasar buruh nggak tahu diri. Beraninya kau melawan Pak Ardi. Mau dibunuh ya? Memangnya kau bisa melawan 3 kekuatan besar dari grup Doja? Sialan, kau akan segera mati. Nak, ibu akan bantu kau balas dendammu. Mereka semua harus dihancurkan. Aku akan bunuh Mia di hadapan pria itu. Nah, aku akan beri satu kesempatan. Setelah Padani bosan, gadis itu akan kuberikan padamu. Jangan dibunuh semudah itu. Pokoknya harus disiksa. Sialan. Nak. Minum obat ini. Terima kasih atas pertolongannya. Bawa Mia ke rumah sakit. Secepat mungkin. Saya kerahkan helikopter tercepat. Turunkan perintah atas nama gubernur, cepat! Baik. Perintah tertinggi dari geng naga hitam. Siapkan perawatan yang paling baik sekarang juga. Nona Mia harus didahulukan. Baik. Kalian berdua pergi dulu. Aku akan menyusul. Dendam anakku akan kubalas sekarang. Pelayan, tahan dia! Semua pelakunya, nggak ada yang bisa kabur. Menarik sekali. Kau adalah orang damar yang paling gagah yang pernah kutemui. Tapi kau adalah orang yang akan mati paling cepat. Kau berhasil mengerahkan 3 pendekar Japar. Kau harus merasa sangat tersanjung oleh hal itu. Aku bisa lawan kalian dengan 3 serangan saja. Kok 3 pendekar dari Japar kalah begitu saja? Pria itu bisa kalahkan 3 pendekar yang terkemuka. Apakah dia benar seorang buruh biasa? Sekarang, sudah giliran kalian. Hei, memangnya kenapa kalau kau kalahkan 3 pendekar? Kami nggak akan menyerah. Apa gunanya jago berkelahi? Kemampuan itu penting, perlu latar belakang. Benar. Kami semua sangat berkuasa di Provinsi Doha. Kami bisa dengan mudah mengalahkan dirimu. Mau mengalahkanku? Kau nggak pantas. Walaupun kau sanggup melawan pelindung kami, memangnya kau sanggup lawan grup Doja? Pak Dani nggak pernah mengasihani orang yang sudah menyinggungnya. Sebaiknya kau mundur dan akui kesalahanmu. Kalau sampai Pak Dani datang, kau akan dibunuh. Orang yang akan dibunuh adalah kalian. Tuan Edi, apa yang buat kau memilih mereka? Kenapa masih memihak padanya? Kau tahu kekuatan grup Doja sebesar apa? Geng naga hitam gak akan bisa melawan mereka. Hei Yani, aku nggak tahu 4 keluarga besar bodoh atau kasihan. Sampai sekarang kalian masih belum bisa melihat bahwa dia adalah orang seperti apa. Orang yang kalian sebut sebagai buruh bangunan adalah orang yang sudah melawan 9 negara musuh ketua Orde Dewa. Apakah sudah mengerti? Dia yang 12 tahun lalu jadi dewa perang negara damar. Orang yang paling kuat ketua Orde Dewa. Nggak mungkin. Beraninya kau hina ketua Orde Dewa seperti itu. Yani,
Kau sudah mencari masalah untuk diri sendiri. Dasar orang bodoh. Kenapa nggak pikir? Kalau bukan karena orang terkemuka itu, siapa yang bisa kalahkan 4 keluarga besar? Siapa yang bisa kalahkan geng naga hitam? Siapa yang bisa kalahkan 3 pendekar Japar? Nggak mungkin. Dasar nggak tahu diri kalian. Kalian semua harus bertanggung jawab atas semua perbuatan kalian ini. Berlututlah. Itu adalah kekuatan ketua dari Orde Dewa. Kita sudah menyinggung orang sekuat itu. Hari ini, aku akan menghakimi kalian atas nama Orde Dewa. Juga mengadili kalian sebagai seorang ayah. Untuk anakku. Anakmu. Dan anakmu juga. Ibu. Sudah menghina anakku habis-habisan. Menindasnya, lalu memfitnah. Anakku kembali. Gak pedulikan fakta dan langsung menindas. Itulah kesalahan kalian. Jangan. Kalian juga gak tahu diri. Dan kejam. Mau menjual anakku seperti sebuah benda. Itu kesalahan kedua. Dengarkan penjelasan kami. Kesalahan ketiga. Berkhianat dan merusak keuntungan negara. Dengan 3 kesalahan itu, kalian pantas dihukum mati. Hukum mereka atas 3 kesalahan itu. Apa bantahan kalian? Ketua, Pak Yipto, kami hanya tergoda oleh keuntungan. Acara perjamuan ini diadakan oleh keluarga Citra. Kau kerjasama dengan Pak Dani pun direncanakan oleh mereka semua. Benar-benar dengarkan penjelasan kami. Dasar pecundang. Pada saat berdiskusi, kalian juga terlibat terus. Sekarang malah pura-pura gak bersalah. Bu Yani, juga sekarang ketua, Tuan Edi, dan Pak Yipto ada di sini. Dalam kondisi seperti ini, kami gak mau diadili sebagai seorang pengkhianat. Benar kan? Iya. Dasar gak berguna. Memangnya dia benar-benar ketua Orde Dewa hanya karena dia bilang demikian? Dengar baik-baik. Walaupun kau pandai berpura-pura, kau tetap hanya seorang buruh bangunan. Tapi gimana cara jelasin hal yang terjadi barusan? Itu hanya cara licik yang dilakukan oleh Tuan Edi dan Pak Yipto. Dengar baik-baik, dia hanya sebuah pion. Aku mengerti. Seorang buruh yang rendahan gak mungkin bisa jadi ketua Orde Dewa yang terkemuka. Pasti ada yang diam-diam menyuruhnya. Yani, kau pemimpin keluarga Citra. Kenapa bisa sebodoh itu? Jangan kira kalian bisa mengalahkanku hanya dengan seorang buruh bangunan. Ingat baik-baik. Gak mungkin. Dasar wanita sialan, aku akan. Sudahlah, gak usah jelaskan lagi. Aku sudah bilang, dendam ini harus dibalaskan. Siapapun yang datang ke sini gak akan bisa selamatkan kalian. Aku bisa berikan kalian 2 pilihan. Pilih saja sendiri. Yang pertama, gimana cara kalian pukuli anakku? Balas 2 kali lipat pada diri sendiri. Yang kedua, potong urat tangan dan kaki mereka sampai putus. Aku mau mereka tersiksa. Aku hanya berikan 10 detik saja. Kalau enggak pilih, tanggung saja akibatnya. Ibu. Keluarga Roni duluan. Cakra, Ayah. jangan percaya padanya. Ayah. Anak kita nggak bersalah. Dia pasti bukan ketua Orde Dewa. Cukup, diam. Ibu. Kau ngapain sih? Buka matamu dan perhatikan dengan baik. Walaupun dia bukan ketua Orde Dewa yang asli, memangnya kita bisa melawan dia? Semua ini salahmu. Biasanya kau memanjakannya terus. Nggak mendidiknya dengan baik. Makanya masalah ini jadi separah ini. Kalian mau kita semua jadi orang lumpuh? Aku nggak mau. Ayah, kau mau ngapain? Jangan. Pak Dani akan menyelamatkan kita. Kalau dia datang, kita akan mati juga. Ayah, jangan. Jangan. Sayang, jangan. Nah, tahanlah. Ayah akan carikan dokter terbaik.
Aduh, ayah! Anakku! Hentikan! Ketua, apakah sudah puas? Kamu ngapain? Kalau anakku nggak segera diselamatkan, dia akan jadi lumpuh. Ternyata kau juga tahu. Kalau perawatan ditunda bisa jadi lumpuh. Dasar bajingan gak tahu diri. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, kau gak akan kuampuni. Bajingan? Terjadi sesuatu? Orang sepertimu pantas bicara seperti itu. Saat anakmu sedang menyiksa anakku, apa yang kalian lakukan? Bukannya menghentikannya, malah bersekongkol untuk memfitnah. Bahkan jadikan anakku sebagai hadiah pertemuan. Orang menjijikkan seperti kalian masih berani panggil aku bajingan. Kalian malah lebih buruk daripada bajingan. Aku pernah bilang, yang berani lukai anakku, pokoknya harus diberi pelajaran berat. Sekarang, baru saja dimulai. Ibu! Kau jangan khawatir. Dia nggak akan melukaimu. Aku tahu sekarang kau sangat marah. Semuanya bisa dibicarakan. Berapa uang yang diberikan Hypno dan Tuan Eddie? Kami akan berikan 3 kali lipat. Gimana? Kami bersedia minta maaf. Berapapun uang yang kau inginkan, akan kami berikan. 1 triliun cukup nggak? Kompensasi? Minta maaf? Oke. Kalau mau minta maaf, mulai dari hal ini. Jangan, Ibu, tolong aku. Apa kau harus sekejam ini? Jangan lupa, pertemuan hari ini diadakan untuk menyambut Pak Dhani. Setelah dia tiba, kau nggak akan diampuni. Kau kira mereka berdua bisa melindungimu? Yani, kau nggak mengerti bahasa manusia. Tutup mulutmu. Aku nggak akan percaya dengan ucapanmu. Pak Dhani itu adalah kepala grup Doja. Dia itu sekaligus orang terkemuka di Japar. Kau sudah membunuh pendekarnya. Tanpa bujukan dan penjelasan dari kami, kau pasti akan dihabisi hari ini. Si Dhani. Aku pernah mengalahkannya. Aku nggak peduli walaupun dia kesini. Jangan pura-pura deh. Kesabaranku terbatas. 3, 2, 1. Kalian sudah nggak bisa memilih. Nggak ada orang yang boleh membunuh di hadapanku. Nah, kau lancang sekali. Pak Dhani sudah tiba. Kita bisa selamat. Apa yang terjadi? Kenapa kacau sekali? Pak Dhani, Tuan Yipto, dan Tuan Eddie sudah menjebak kami. Mereka cari seorang buruh yang bisa berkelahi untuk menekan 4 keluarga kami. Bahkan berani bunuh 3 pendekar Anda. Lalu dia bilang bahwa Pak Dhani nggak ada apa-apanya. Apa? Sialan, orang damar. Lancang sekali. Dia bilang dirinya adalah ketua Orde Dewa. Anaknya adalah hadiah yang mau diberikan kepada Anda. Apa? Ketua Orde Dewa? Waktu itu ketua menghabisi musuh di perbatasan. Mengalahkan Dhani yang angkuh itu. Setelah 12 tahun, dia kembali ketemu dengan ketua. Dirinya pasti ketakutan sampai gemetar. Tentu saja. Hanya seorang bocah dari Japar. Dengan adanya ketua, semua bisa diratakan. Ketua Orde Dewa? Dia sudah mati di bawah pedangku. Apa? Jangan sembarang bicara. Ketua hanya sudah pensiun. Begitukah? Lihat saja. Apa ini? Itu topeng kematian. Waktu itu ketua memakainya sambil membunuh musuh. Kenapa di sini? 12 tahun lalu, di pertarungan terakhir, aku sendiri yang telah memenggal kepala dia. Untuk membalas rasa malu, aku ambil topengnya sebagai kenang-kenangan. Kalian bilang dirinya adalah ketua Orde Dewa. Apakah orang mati bisa bangkit kembali? Benar kan? Dia pasti bukan ketua Orde Dewa. Identitas palsumu sudah terbongkar. Kau akan dibunuh. Nggak mungkin. Kalau bukan ketua, dia nggak akan bisa menghubungi nomorku. Hei Dhani, ternyata kau masih sama seperti 12 tahun lalu. Bodoh sekali.
Tampaknya kau ingin sekali dibunuh. Aku akan mengabulkannya. Orde Dewa kami menjaga Damar. Gak akan biarkan kalian orang Japar bertindak sembarangan. Dia benar-benar tokoh terkuat di Damarku. Dengan kehadirannya, sepertinya orang-orang Japar ini gak akan bisa sombong lebih lama lagi. Wakil Ketua Orde Dewa telah datang. Bagaimana kita melawan mereka? Kenapa panik? Memang kenapa kalau Wakil Ketua Orde Dewa datang? Toh dia tetap saja kalah dari Tuan Dani. Luna, di perbatasan kau pernah kalah dariku sekali. Kenapa hari ini kau masih mau mempermalukan diri? Dani, letakkan senjatamu dan menyerahlah. Kami masih bisa mengampunimu. Kalau enggak, saat pilar kekuatan Damar bergerak, kau enggak akan punya kuburan. Berhenti banyak bicara di sini. Terlalu banyak omong kosong. Kalian dari Orde Dewa membuat keributan sebesar ini hanya untuk menghadapi Tuan Dani, kan? Kalian terlalu percaya diri. Tuan Dani, mereka terus-menerus menantang Anda. Aku sarankan, habisi mereka semua. Benar, benar Tuan. Mereka hanya akan menjadi sumber bencana. Nggak seperti kami yang selalu setia pada Anda. Menggunakan peribahasa lama dari Damar, kalian 4 keluarga besar Provinsi Doha adalah orang bijak yang tahu menyesuaikan diri. Setelah aku menguasai 7 provinsi di Jana, kedua keluarga kalian akan menjadi juru bicara grup Doja. Tapi, persembahan yang kalian beri padaku dirampas orang lain. Aku sedikit kecewa. Tuan Dani, aku akan cari lagi untuk Anda. Bukankah ada yang lebih baik di sini? Tuan Dani, dia adalah putriku. Kenapa? Nggak setuju? Tuan Dani, mana mungkin kami nggak setuju. Anda adalah idolaku, tapi aku punya satu permintaan kecil. Aku ingin mengiris daging orang ini sendiri, perlahan-lahan, dan membunuhnya pelan-pelan. Nggak masalah. Sekarang juga akan aku habisi mereka semua. Lalu, kita bertiga akan kembali ke kamar dan main pelan-pelan. Nggak tahu malu. Cari mati! Di medan perang tadi, aku sudah melepaskanmu sekali. Kalau kau tetap ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemui ketuamu. Iya! Kau belum layak untuk menyentuhnya. Junior, kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Terima kasih, Senior. Bagaimana dengan Mia? Tenang saja. Mia sudah dibawa ke rumah sakit. Meski dia luka parah, sudah kulindungi dengan kekuatan dalamku. Seharusnya nggak apa-apa. Syukurlah. Dasar bodoh! Berani-beraninya menyergapku. Dasar pengecut! Menyergap? Kau pikir kau siapa? Sampai harus kusergap. Karena kau begitu sombong dan arogan. Hari ini aku akan membuatmu paham bahwa kehormatan grup Doja gak bisa diinjak-injak. Matilah! Sudah ku bilang, kau terlalu lemah. Hari ini, aku akan tuntaskan semua dendam negara dan keluarga. Pangeran Kara tiba! Mau menuntaskan semuanya ya? Siapa yang memberi kalian nyali? Berani berlaku kasar terhadap tamu kehormatan? Yang mulia, ternyata Anda datang. Begini ceritanya, orang Japar ini. Diam! Siapa yang mengizinkanmu memanggil Tuan Dani seperti itu? Tuan Dani? Betul, Tuan Dani. Kebanggaan Japar. Hari ini dia juga adalah tamu Damar. Kau berani gak menghormatinya? Yipto, kau masih mau posisi gubernurmu? Kupikir 4 keluarga besar Provinsi Doha sudah cukup memalukan. Ternyata kau seorang pangeran lebih gak tahu malu lagi. Kau tahu siapa aku? Di seluruh 7 provinsi ini, gak ada yang berani menentang perintahku. Pangeran Kara, prajurit Orde Dewa kami bertarung mati-matian di medan perang melawan bangsa Japar. Sementara kau memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan. Ini artinya kau menjadi musuh seluruh Orde Dewa. Aku pangeran pertama dari 7 provinsi. Ada banyak orang berbakat di bawahku. Kekuasaanku tiada tanding. Orde Dewa kalian gak ada apa-apanya. Sejak ketua kalian menghilang, kalian hanya macan ompong. Bahkan di masa kejayaan Orde Dewa, aku gak pernah takut. Kalau hari ini aku bersikeras menghukumnya di sini, di luar sana ada puluhan ribu pasukan pengawal yang sudah mengepung tempat ini.
Kalau kau nggak takut mati, silakan coba saja. Apa? Puluhan ribu pasukan pengawal. Ini adalah kekuatan tempur terkuat dari 7 provinsi Jana. Sebetulnya ada apa ini? Pangeran Kara, sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Yang mulia pangeran hanya membuat keputusan yang paling benar saja. Bergabung dengan grup Doja akan memberi masa depan yang cerah. Grup Doja memiliki kekuatan besar. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi kalian, para orang lemah. Saat itu tiba, aku gak hanya akan menjadi penguasa 7 provinsi Jana, aku juga bisa masuk ibu kota, duduk di kabinet, dan menguasai negeri ini. Kau bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara. Omong kosong. Di masa damai seperti ini, jangan bawa-bawa urusan lamamu itu. Masa damai? Kenapa? Apa yang aku katakan salah? Salah besar. Kau tahu bagaimana masa damai itu bisa ada? Itu diperoleh dengan nyawa-nyawa para leluhur kita. Bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadimu. Dan bukan alasan bagimu untuk menjilat kaki bangsa asing. Kau? Hari ini, jabatanmu sebagai Pangeran Kara juga berakhir di sini. Aku nggak salah dengar. Dia mau menurunkan Pangeran Kara. Kau mau menurunkanku? Betul. Dan Dani adalah pemimpin grup Doja. Anjing buas dari Japar yang telah berulang kali melanggar perbatasan Damar, membantai prajuritku, membunuh rakyatku. Tangannya sudah dipenuhi darah rakyat Damar. Orang seperti ini gak pantas datang ke Damar untuk kepentingan pribadi. Gak pantas menerima uang hasil jerih payah rakyat Damar. Selama dia belum mati, siapa yang harus tanggung jawab atas dosa melukai putriku? Selama dia belum mati, bagaimana arwah para pahlawan yang telah gugur bisa beristirahat? Katakan padaku. Apakah dia pantas mati? Dasar brengsek! Mulutmu memang manis, tapi kata-katamu omong kosong. Kurasa otakmu sudah berkarat, mengkhianati negeri, lupa asal-usul, mengabaikan etika, sifatmu rendah. Sepertinya kau sudah terlalu lama berlutut, sampai gak bisa berdiri tegak lagi. Aku gak bisa menang adu mulut denganmu, tapi kekuasaanku akan menginjakmu. Aku menekanmu dengan kekuasaan. Aku ingin kau mengerti bahwa di dunia ini yang dibutuhkan adalah kekuasaan dan kekuatan, bukan sekedar omong kosong. Kau menggunakan kuasa dan pengaruh menekanku. Kau adalah ahli bela diri yang di bawah Luna. Kekuatanmu gak lemah. Tapi aku ingin buat kau paham bahwa dunia ini gak hanya mengandalkan kekuatan saja, tapi juga kekuasaan dan modal. Sekarang, aku berikan padamu kesempatan terakhir. Bergabunglah denganku. Dan mulai sekarang, setialah padaku. Dengan begitu, aku bisa memohon belas kasih di hadapan Tuan Dani agar dia memberi keringanan padamu. Memberi keringanan padaku? Karena kau sudah bicara sejauh ini, aku juga akan memberimu satu kesempatan. Sekarang juga berlutut. Putuskan hubungan dengan dia. Lalu sujud dan minta ampun pada para pahlawan yang telah gugur. Mungkin hanya dengan begitu, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertobat dan menikmati masa tua dengan tenang. Dasar nggak tahu diri, bersiap menerima hukumanmu. Yang mulia pangeran, kenapa masih sopan padanya? Nak, barusan aku lengah. Makanya kau berhasil menyerangku diam-diam. Tapi sekarang, akan kuputar kepalamu dan mencopotnya. Lalu menendangnya. Masuklah! Hormat kepada pangeran! Basmi semua yang ada di sini. Jangan biarkan satupun lolos. Pasukan 5 harimau adalah kekuatan tempur tertinggi dari Istana Pangeran. Mereka adalah ahli luar biasa yang jarang muncul jika mereka bersatu. Bahkan jika Dewa Perang Luna hadir di tempat ini, dia pun bukan tandingan mereka. Pangeran, seluruh pengawal sudah berkumpul. Seluruh area sekitar sini telah sepenuhnya diblokir. Bahkan seekor lalat pun gak bisa lolos. Bagus. Sangat bagus. Sampai pada saat ini, apalagi yang ingin kau katakan? Demi seorang musuh yang secara langsung menyiksa dan membunuh saudaramu, kau malah mengerahkan pasukan pribadi, bahkan memaksa memblokir tempat ini. Karena kau bersikeras melawan, aku akan membasmi kejahatan demi rakyat. Pekerja kasar, jangan lagi melawan. Kau menyombongkan diri begitu lama. Sekarang waktunya akhir dari hidupmu tiba. Serang! Ketua Luna, apa kau... Jangan, tunggu pertunjukan bagus. Dengan perintah suci dari Orde Dewa, aku ingin lihat siapa yang berani. Perintah suci dari Ketua Orde Dewa diberikan langsung oleh Raja, penuh wibawa dan ketertandingan. Dia juga memimpin sejuta ahli.
berada di atas jutaan orang. Sejak berdirinya Damar, prestasinya yang besar dan luar biasa membuat hanya satu orang yang pernah mendapatkan perintah suci ini. Dia memang ketua Orde Dewa. Perintah suci tertinggi 12 tahun yang lalu. Raja sendiri yang memberikannya kepada ketua Orde Dewa. Kau bagaimana mungkin? Dengan perintah ini di tangan, sama seperti Raja hadir langsung, kalian masih berani melawan? Tuan Dani, bukankah Anda bilang 12 tahun lalu ketua Orde Dewa mati di tanganmu? Bagaimana mungkin dia muncul lagi di sini? Waktu itu, aku sendiri jelas-jelas membunuhnya. Dia pasti seorang penipu. Dani, bukalah matamu yang seperti binatang dan lihat baik-baik. Hah! Aura ini, kau benar-benar pria itu. Dengan perintah suci, sama seperti kehadiran langsung Raja. Masih belum berlutut juga. Pangeran Kara, aku ingin bertanya. Dengan perintah suci di tanganku, bisakah aku sekarang dengan status sebagai ketua Orde Dewa menekanmu? Bisa. Kalau begitu aku tanya lagi. Jika perintah suci aktif, 5 danau, 3 sungai, dan 91 wilayah semuanya bersatu, bisakah mereka menghancurkan 100.000 pasukan grup Tadomu? Bisa. Dan yang terakhir, jika aku mengambil kembali jabatanku, bisakah aku membawa para pelaku yang telah menyakiti putriku ke pengadilan dan menghukumnya? Tuan, semua ini salahku. Aku seharusnya nggak melakukan hal seperti ini. Aku pantas mati. Yang mulia Pangeran, sekarang jelas-jelas kita yang memegang kendali. Mengapa kau malah menyerah? Dasar perempuan cerewet. Tutup mulutmu. Apa kau tahu apa arti dari perintah suci ini? Ini sinyal perang. Asap pertempuran, bunyi trompet pertempuran. Seluruh pasukan elit dari penjuru Jusia akan segera tiba di sini. Istana Pangeran Kara milikku. Dalam semalam saja akan hancur rata dengan tanah. Wah, ini bagaimana mungkin terjadi? Tuhan, mohon Anda memaafkanku. Tolong jangan aktifkan perintah sinyal perang itu. Aku memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Mulai sekarang, aku akan tanpa syarat tunduk pada perintahmu. Apa yang kau katakan? Kau mengabaikan kebenaran dunia, sombong dan angkuh, berniat melakukan pengkhianatan. Semua tindakan ini telah melanggar batas hukumku. Orang seperti kau seharusnya dihukum mati dengan cara perlahan. Kau masih punya keberanian untuk memohon padaku? Tuhan, aku benar-benar sadar kesalahanku. Ini gak sepenuhnya salahku. Ini semua karena dia. Orang Japar terkutuk itu, dia yang mempengaruhiku. Aku juga korban dalam hal ini. Aku mohon, ampunilah aku. Mengampunimu? Ya. Asal kau mengampuniku, aku bersedia memberikan hadiah besar sebagai bentuk permintaan maaf. Apa kau dengar tangisan itu? Tangisan? Aku mendengarnya. Mereka berkata, kau gak boleh diampuni. Gak mungkin. Aku bisa kasih kompensasi berapapun itu. Tapi tangisan ini, aku beneran gak dengar. Kompensasi apa? Para leluhur yang gak terhitung jumlahnya lindungi negara. Pakai apa kau bayar? Punya hak apa kau untuk bayar? Kau gak dengar. Karena hati kau jahat. Kedua tangan kau penuh dengan darah dan dosa. Saat kau dan Dani berkolusi, nasib kau sudah ditentukan. Hukum akan mengirimkan kau ke tempat seharusnya kau berada. Hati-hati! Yudo! Mundur dan semua akan baik-baik saja. Apa kau benar-benar harus paksa aku sampai jalan buntu? Kau sendiri yang rusak masa depan kau. Juga kau sendiri yang jerumuskan kau ke jalan buntu. Kalau begitu, mati sana! Ya! Sekarang saatnya hitung dendam kita. Pangeran Kara yang arogan mati begitu saja. Kau nggak boleh bunuh aku. Kalau enggak, grup Doja nggak akan lepaskan kau. Dani, 12 tahun lalu aku kalahkan kau. Aku lihat kau tulus. Jadi lepaskan kau. Aku juga peringatkan kau dalam kehidupan ini. Nggak boleh injakan kaki di Damar lagi. Tapi nggak kepikiran. Kau begitu nggak tahu terima kasih. Beraninya serang.
dan sentuh bisnis damar. Sebegitu kejamnya. Siapa yang kasih kau keberanian? Kenapa? Kenapa kau enggak mati? Dulu, jelas-jelas kau sudah. Waktu itu, aku cuma pura-pura mati. Kau sama sekali bukan lawanku. Ketua, mohon biarkan pasukan 5 harimau untuk memutuskan. Membunuh bandit ini. Ketua Orde Dewa, apa kau beneran pikir aku nggak bisa lawan kau? Hari ini biar kau lihat metode rahasia Japar. Gawat, energinya naik, Kak. Nggak masalah. Aku mau lihat teknik apa yang dia miliki. Esensi yang luar biasa ini sudah buat kemampuanku naik 1 tingkatan lagi. Ketua Orde Dewa, kau sudah bukan lawanku lagi. Benarkah? Mati sana! Ya! Berhenti! Ada apa ini? Lepaskan! Kenapa kemampuanku jelas-jelas lebih hebat dari dulu? Kenapa masih gak bisa menang dari kau? Mau tahu kenapa? Aku bisa kasih tahu jawabannya. Mau tahu kenapa? Aku kasih tahu jawabannya. Dani, nggak kepikiran kau begitu jahat dan licik. Malah nggak mampu tangani hal begini. Kau, apa maksud kau? Jujur saja, selama retret bertahun-tahun, pikirannya sudah mencapai kesempurnaan. Kemampuannya sudah menerobos alam besar. Sedangkan jalan yang sudah kau tempuh hanyalah jalan yang dengan sangat mudah dia lewati. Apa kau sudah paham? Rupanya begitu. Bertahun-tahun ini aku terus-terusan dihantui perang itu. Aku kira menang dari dia yang dulu sudah bisa tenang. Enggak kepikiran, tetap saja kalah. Aku enggak puas. Pak Dani! Yani, apa ada lagi yang mau kau katakan? Ketua, mohon maaf. Bu, menyerahlah. Mungkin masih ada secercah harapan. Ketua, kamilah yang bersalah. Anda begitu baik. Mohon lepaskan kami. Semua salahku. Gak sebantasnya aku begitu pada Mia. Penganiayaan pada Mia terlalu banyak untuk disebutkan. Mau dilupakan hanya dengan kata maaf. Apa yang kau mau? Yipto, siap hadir. Buat pengumuman karena perilaku buruk 2 orang ini yang lakukan penindasan di sekolah. Jadi umumkan ke publik di seluruh provinsi. Laksanakan. Tuan Edi. Hadir. Selidiki semua penindasan di sekolah yang dilakukan oleh seluruh keturunan dari 4 keluarga besar. Juga kumpulkan keluarga dari para korban. Aku mau kembalikan keadilan untuk mereka. Pasti akan selesaikan. Dik. Ya. Umumkan perintahku. Orde Dewa dan bawahan. Mulai hari ini, halangi Doha. Selamanya. Gak ada toleransi. Gawat, bisnis ratusan tahun Grup Santo akan musnah di tanganku. Aku bersalah pada leluhur Grup Santo. Aku berhati-hati sepanjang hidup. Gak kepikiran. Hari ini malah musnah di sini. Aku ngaku kalah. Sungguh dosa. Aku Cakra. Kenapa bisa nikah kau membawa sial? Lahirkan anak yang begitu jahat. Cakra! Jangan! Kenapa kau masih belum mati? Aku lagi tahan. Kau ini... Ketua, aku mohon, aku bersedia jadi budakmu. Tolong aku mohon, jangan kau bunuh aku. Apa maksudnya?
Apa ada maksud lain? Yani, bukan biasanya kau pandai amati keadaan. Kenapa? Bahkan trik kecil gini, kau nggak paham. Enggak. Pakai kekuatan kalian untuk memanjakan anak, tapi harus pikirkan. Kejadian seperti ini harus terjadi. Aku nggak kepikiran. Grup Citra yang aku naikkan malah bisa jadi seperti ini. Tia, sini. Ada yang mau ibu bicarakan. Kau... Bu, daripada kita berdua mati bersama, mending biarkan aku hidup. Tiap tahun hari ini, aku akan pergi doakan ibu. Kenapa aku bisa lahirkan anak yang lebih parah dari binatang? Lebih parah dari binatang? Ibu gak pikir diri sendiri? Otokratis dan kejam. Aku anak ibu. Enggak, aku hanya alat untuk ibu dapat keuntungan. Mulai hari ini, aku nggak akan dikontrol ibu lagi. Selamat jalan. Betapa kejam sekali. Cocok untuk berada di neraka. Kelihatannya kejam sekali, padahal hancurkan diri sendiri. Ketua, wanita kejam bak ular ini yang usulkan untuk jadikan Mia sebagai penghormatan. Aku bunuh keluarga demi keadilan. Aku mohon ketua, lepaskan aku. Apa ketua merasa yang aku lakukan belum cukup baik? Aku sudah paham. Ketua, mohon tunggu sebentar. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat! Jangan mendekat! Kau nggak akan bisa bunuh aku. Kau nggak akan bisa bunuh aku. Kau kira bisa halangi aku dengan begini? Ketua, semua orang yang sakiti Mia sudah mati. Tom, bajingan. Tia, kita orang yang sama. Jangan pikir mau naik posisi dengan injak kami. Aku sudah lakukan sesuai dengan janjimu. Kau harus tepati janjimu. Tolong aku. Aku bilang apa? Kau yang ambil pedang, kau yang bunuh. Semua ini adalah pilihan kau sendiri. Kak, semua yang sakiti Mia sudah dieksekusi. Dari rumah sakit juga kabarkan kondisi Mia sudah stabil. Gak ada situasi yang ancam nyawa. Bagus kalau begitu. Aku segera ke sana. Sehebat apapun kau, apa gunanya? Istri kau dibunuh saja, kau enggak tahu. Apa kau pikir istri kau beneran mati karena sakit? Ada konspirasi mengejutkan di balik itu. Tapi sayangnya, selama hidup kau enggak akan bisa tahu lagi. Cepat kasih tahu aku. Kalau enggak, besok aku akan pergi ke Semenanjung Japar untuk ratakan grup doja kau. Bunuh semua keluarga kau. Enggak, kau enggak boleh lakukan itu. Kalau gitu cepat katakan, gimana istriku mati? Ada apa ini? Istri kau dibunuh orang. Liontin Giok tersisa di tubuhku. Pembunuhnya. Siapa? Pembunuhnya. Suruh orang selidiki di mana bagian lain dari Liontin Giok ini. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hah? Mia? Apa baik-baik saja? Ayo berdiri. Apa kau tahu tempat apa ini? Bangsal perawatan khusus. Orang miskin kayak kau, apa pantas di sini? Bangsal ini sudah dipesan oleh Tuan Hadi. Hah? Tuan Hadi? Berani sekali. Putriku sudah masuk, kalian malah mengusirnya.
Kenapa Pak Tua? Kau nggak terima? Hari ini ku kasih kau pelajaran. Maju! Ayah! Awas kau. Ayo! Mia, kau baik-baik saja? Ayah papa kau masuk. Ayo, nggak apa-apa. Ayah, lebih baik aku dirawat di kamar biasa saja. Anak bodoh, nggak apa-apa. Kita tinggal di sini dulu. Semua hal ada urutannya. Iya. Ayahmu nggak buat masalah, tapi nggak takut masalah. Siapa berani berbuat seenaknya di wilayahku? Tuan Hadi, pria tua ini sudah pukul orang dan mengancam. Siapa kau? Dia mau kamar rawat inap ini. Kau bilang apa? Tuan Hadi, aku kenal wanita ini. Dia anak miskin yang terkenal di kelas kami. Ini ayahnya, pengangkut semen di lokasi konstruksi. Kalian berdua, ayah dan anak pantas berebut posisi dengan Tuan Hadi. Hei Mia, sepertinya kau belum cukup dipukul. Nona Tia dan Tuan Tom, kenapa cari perhatian di sini? Kau juga salah satu orang yang merundung putriku, benar nggak? Memangnya kenapa kalau benar? Orang seperti ini bersikeras sekolah di tempat keluarga terhormat bukan cuma mempermalukan kami, tapi juga membuat kami merasa hina. Kalau nggak lampiasin ke dia, terus ke siapa? Cukup. Aku nggak ada waktu dengar omong kosongmu. Sekarang cepat berlutut minta maaf pada anak buahku. Lalu berkemas dan pergi. Menurutku kalian yang harusnya pergi. Ayah. Berbaringlah. Kalau takut, bisa tutup telinga. Berbaringlah ya. Dikasih tawaran baik nggak dimanfaatkan. Semuanya. Bunuh kuli bangunan ini. Nggak apa-apa, Mia. Ayah sudah bilang, orang yang menindasmu, jangan harap bisa kabur. Aku peringatkan. Aku adalah keponakan Tuan Edi, penguasa dunia hitam Provinsi Doha. Tuan Edi? Dia raja dunia bawah tanah yang dingin dan kejam, yang membuat semua orang ketakutan. Kalau kau bertemu dengannya, pasti akan ketakutan. Kusarankan kau sekarang, cepat berlutut dan minta maaf. Aku kasih tahu. Lebih baik biar suasana hatiku baik sedikit. Kalau enggak, aku bunuh kau. Baik. Aku kasih kau waktu 30 menit. Kau panggil dia kemari. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Ayah, Tuan Edi adalah penguasa dunia bawah tanah yang tak terbantahkan di seluruh Doha. Keluarga kita jangan sampai menyinggungnya. Enggak apa-apa. Percaya pada ayah. Masih ada 20 menit. Masih ada 20 detik. Baik. Kau sendiri yang cari mati. Halo, Paman Edi. Anda di mana? Oh, di rumah sakit. Ada orang bosan hidup yang menghinamu. Dia bilang mau memberimu pelajaran. Baik. Pak tamat kau. Tuan Edi akan segera tiba. Kau pasti mati. Dilihat-lihat, putrimu ini cantik juga ya. Gimana kalau aku main satu malam dengannya? Di kamar ini saja. Aku belum pernah mencoba adegan begini. Kalau aku senang, nantinya aku lepaskan kalian. Tuan Hadi! Teriak apa? Nantinya kau juga harus menemaniku. Sepertinya kau suka kamar ini ya? Tentu saja. Kenapa? Sudah pikir belum? Sudah. Kau ini memang agak miskin, tapi peka. Cuma putri saja kan? Kalau melahirkannya, nggak mendekati orang kaya dan orang berkuasa, buat apa melahirkannya? Bener nggak? Tuan Hadi, aku suka rela. Aku rasa kau salah paham. Tadi kau bilang, sangat suka kamar ini. Kalau gitu aku biarkan kau selamanya tinggal di sini. Apa? Apa yang kau lakukan?
Aku pakai tenaga dalam. Hancurkan tulang kaki kalian. Dengan begini, bukannya kalian bisa selamanya tinggal di sini? Bajingan, aku nggak akan ampuni kau. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi orang cacat. Ayah, kau pakai cara apa? Nggak apa-apa. Cuma kasih hukuman buat orang yang menindasmu. Siapa yang berani menindas keponakanku? Paman Edi. Hadi, kau kenapa? Paman Edi, kau harus membela aku. Pria tua ini bukan cuma menguasai kamar rawatku, entah pakai cara hina apa mematahkan kaki kami. Bagus. Aku mau lihat dewa dari mana. Berani begitu sombong. Dia orangnya, Paman. Kau harus membunuhnya, baru bisa hilangkan kebencianku. Ini. Kenyataannya bukan gitu. Dia yang merebut kamarku lebih dulu. Ayahku karena emosi baru turun tangan. Mohon Anda maklumi. Anu, kau... Ketua nggak mau bongkar identitas di depan putrinya. Maklumi apa, wanita murahan? Aku kasih tahu ya, hari ini aku bunuh ayahmu, lalu kumainkan kau sampai puas. Dasar nggak tahu malu. Hah? Siapa ajari kau bicara begitu? Paman Edi, kau kenapa memukulku? Aku memang memukul berdebah nggak tahu sopan santun sepertimu. Seorang pria berebut kamar rawat inap dengan seorang gadis. Kau tahu malu nggak? Atas kakimu dipatahkan. Pengawal, mulai hari ini usir Hadi dari geng naga hitam. Dan boikot dia. Siapapun yang menerimanya berarti jadi musuh geng naga hitam. Bawa pergi. Paman Edi, Paman Edi, Paman Edi, ampuni aku. Paman Edi, Paman Edi. Paman Edi, ampuni aku. Ampuni aku, Paman Edi. Keluar. Nona besar. Bukan. Nona, Anda tenang saja. Meski aku berkecimpung di dunia bawah tanah, aku bisa bedakan benar dan salah. Masalah tadi adalah salah orang tadi. Anda tenang saja. Anda nggak ada tanggung jawab. Selain itu, semua biaya pengobatan di kamar ini gratis. Anda tenang saja, memulihkan diri di sini. Aku agak bingung. Aku tebak selanjutnya Tuan Edi akan kasih kau kompensasi. Benar. Benar, kompensasi. Di kartu ini ada 10 miliar. Anda biasanya beli kebutuhan sehari-hari dan camilan. 10 miliar beli camilan? Aku nggak bisa terima. Anda terima saja. Kalau Anda nggak terima, riwayatku tamat. Sudah, kau pergi saja. Jangan ganggu istirahat putriku. Baik, segera pergi. Ayah, Tuan Edi itu biasanya penguasa yang bunuh orang tanpa berkedip. Kenapa hari ini bertemu kita jadi berbeda? Mungkin dia sudah sadar. Gak benar. Saat datang masih begitu sombong. Sikapnya sejak bertemu kita baru berubah. Kalau gitu, ayah saat dia lihat ayah baru berubah sikap. Ayah, apa ayah ada identitas tersembunyi? Apa mungkin ayah orang terkaya di Damar? Atau mungkin ketua Ordo Dewa yang legendaris? Ayah bilang, cepat kasih tahu aku. Baiklah. Kasih tahu aku. Kalian berdua bersemangat sekali. Kak, kau? Kenapa kau datang? Mia, dia junior ayah. Nantinya panggil dia Bibi Lea saja. Senior, panggilanmu dalam sekejap dari kakak jadi bibi. Kak, kalau gitu hubunganmu dan ayahku sangat baik. Kak, apa kau sudah menikah? Ayahku sudah lama melajang. Kau cepat kenalkan istri padanya. Gadis bodoh, bicara apa kau? Mia, aku dan ayahmu ada hal yang mau dibahas. Kau istirahat dulu. Ada kabar tentang pecahan giok itu. Gimana detailnya? Dulu setelah kakak ipar meninggal, giok itu jatuh ke tangan kekuatan misterius. Dibagi menjadi 3, potongan pertama di tangan Dani. Keberadaan potongan kedua juga baru ku ketahui.
2 hari lagi, potongan kedua akan muncul di lelang amal. Kekuatan misterius. Lelang amal. Apa sudah menemukan pemilik giok? Pecahan giok ini tampaknya jatuh ke tangan juru lelang tanpa disengaja. Menurut kabar yang kudapat, presdir dari grup Tado, konglomerat pertama di 7 provinsi Tonicaka, sangat berambisi mendapatkan pecahan giok ini. Tonicaka? Dulu saat Wina bertarung di dunia bisnis, di antaranya ada dia. Kenapa dia ingin mendapatkan giok ini? Junior Lea, kau atur dulu. Kita harus dapatkan giok ini. Ya, nggak masalah. Tapi senior, walau penting menyelidiki kebenaran, kau juga nggak bisa terus terjebak di masa lalu. Gimanapun, harus melihat ke depan. Gimana menurutmu ucapan Mia tadi? Dia bilang apa? Mencarikanmu istri. Kebetulan, sekarang aku juga lajang. Ini. Aku beli buah. Nggak boleh pergi. Junior, kau sedang apa? Beberapa belas tahun lalu, karena aku masih muda dan nggak pengertian jadi melewatkanmu. Sekarang aku nggak mau menutupi lagi. Lagian, kau lebih tahu dari siapapun. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Junior, di saat begini nggak pantas bicara begini. Apanya yang nggak pantas? Aku demi kau nggak menikah sampai sekarang. Apa kau nggak bisa lakukan sedikit hal untukku? Gimana kalau kita tunggu setelah lelang selesai baru bicarakan lagi? Aku beli buah dulu. Dasar bodoh. Mia. Kak Lea, aku nggak sangka perasaanmu pada ayahku begitu dalam. Begini saja, mulai hari ini aku taklukkan ayahku untukmu. Kalau gitu, aku terima dengan senang hati. Kau terus memegang ponsel, tersenyum apa? Bukan urusanmu. Tentu saja cari pria lain untuk mengobrolku. Kamu mengabaikanku, aku cuma bisa cari orang lain. Orang lain yang kau bilang adalah Mia, putriku. Tony datang. Barang lelang pertama hari ini adalah Fasebu. Harga awal 20 miliar. 60 miliar. 160 miliar. 2 triliun. Pak Tony, pantas jadi orang terkaya di 7 provinsi. Memang kaya. Semua orang di sini, siapa yang lebih kaya darinya? Lihat-lihat saja. 1 miliar. 2 triliun. 12 triliun. Ini barang lelang terakhir. Batu giok misterius. Katanya giok ini tersimpan kekuatan misterius. Juga barang berharga terakhir hari ini. Harga pembuka 2 triliun. 12 triliun. 20 triliun. Wah, siapa pria ini? Beraninya berebut dengan Pak Tony. Dia mana bisa lebih kaya dari Pak Tony? Gak usah bilang kaya atau enggak. Kekuatan anak buah Pak Tony gak bisa diremehkan. Hei Pak, kau sudah melawan musuh yang hebat. Pak, aku sarankan kau simpan papanmu. Aku bisa anggap nggak terjadi apapun. Cuma orang kaya yang boleh ikut lelang. Apa orang biasa nggak boleh ikut lelang? Kau sebut hargamu. Aku angkat papanku. Sepertinya nggak berlawanan. 20 triliun aku mau. Sudah ku kasih tawaran baik, jangan nggak tahu diri. Di 7 provinsi jana, nggak ada yang berani berebut barang denganku. Siapa sebenarnya pria ini? Terlihat miskin. Mana ada uang 20 triliun? Benar. Menurutku, orang miskin yang berpura-pura. Cepat pergi. Maaf Tuan, aturan lelang penawaran harga harus sesuai aset. Semua barang lelang perlu verifikasi modal. Cuma 20 triliun. Perlu repot-repot begitu. Baik, karena kau gitu percaya diri, aku tawar 100 triliun. 100 triliun, banyak sekali.
Gimana? Kau ikut atau enggak? 100 triliun ini. Cuma punya sedikit nyali, berani berebut denganku. Senior, walau Orde Dewa bukan grup kaya, tapi kalau bahas kekuatan, nggak kalah dari konglomerat papan atas. Kau lelang saja. Itu tadinya memang barang kakak iparmu. Kenapa harus habiskan uang? Maksudmu adalah... Dasar kau ini. 100 triliun sekali, 100 triliun 2 kali, 100 triliun 3 kali. Terjual! Wah, selamat. Aduh. Kalian mau apa? Serahkan. Baik, besar juga nyalimu, berani menghalangiku. Aku antar kau ke alam baka. Serang dia! Ini pecundang. Itu memang barang istriku. Serahkan giok itu, lalu kasih tahu aku. Kenapa kau mau mendapatkannya? Istrimu, Winagudo? Istrimu, Winagudo? Kebetulan sekali. Ternyata kau bagi giok jadi 3 buah. Aku kasih kau 1 kesempatan lagi. Katakan keberadaan potongan terakhir. Aku dan Tuan Dani bisa mengampunimu. Mimpi. Kalau gitu, kau cuma bisa mati. Aku dan Tuan Dani pasti bisa menemukan potongan lain. Lalu bisa buka harta karun tiada tara. Beberapa tahun lalu aku selalu mencarimu. Nggak disangka kau yang pecundang, malah sembunyi. Sekarang malah bagus, kau muncul sendiri. Kebetulan aku bisa membunuhmu. Ternyata kematian istriku memang ada hubungan denganmu. Apa ini penting? Yang penting adalah aku sudah dapatkan potongan giok terakhir. Setelah Tuan Dani tiba, aku bisa buka harta karun tiada tara. Nantinya, aku dan Tuan Dani bisa bekerja sama menaklukkan Damar. Apa ini potongan giok terakhir yang kau bilang? Bukannya. Potongan giok ini harusnya di tangan Tuan Dani. Kenapa ada di tanganmu? Dani sudah mati. Kalau kau terus melawan, nasib akhirmu sama dengannya. Kau jangan menggertak. Nggak peduli. Cara apa yang kau pakai untuk mencuri potongan giok ini hari ini aku kasih tahu. Riwayatmu tamat, mereka gelaban. Tunggu apa lagi? Aura aneh ini sama persis dengan aura grup Doja. Beberapa tahun ini, kembar kegelapan diam-diam sudah bantu aku bunuh banyak orang. Kekuatan mereka tiada tara. Berani mencari masalah denganku. Menurutku kalian sudah bosan hidup. Semua suku di seluruh negeri sudah aku bantai. Sampah-sampah ini nggak layak. Senior, kedua orang ini aneh. Kau harus hati-hati. Ini, kau, siapa kau sebenarnya? Kenapa punya kekuatan yang begitu menakutkan? Kembar kegelapan pernah bilang, yang bisa mengalahkan jurus pamungkas grup Doja cuma ketua Ordo Dewa. Itu benar. Aku adalah ketua Ordo Dewa yang kau bilang. Suaminya Wina ternyata ketua Ordo Dewa. Cepat bilang kejadian dulu. Kalau enggak, kau akan mati sengsara. Aku bilang semuanya. Sebenarnya, Wina berasal dari keluarga terpencil di ibu kota. Giok yang dibawa menyimpan rahasia besar. Asal bisa kumpulkan 3 potongan giok, bisa membuka harta karun tertua di Damar. Jadi, kami baru melakukan itu. Keluarga terpencil, rahasia besar. Kenapa Wina nggak pernah bilang padaku? Senior, dulu kau juga sembunyikan identitas. Apa mungkin dia juga cuma mau hidup biasa denganmu? Nggak mau kau terlibat dalam hal ini? Cepat bilang, siapa yang dulu kasih kau instruksi? Dulu, organisasi itu, mereka adalah...
Orang itu sudah kabur. Sebarkan perintahku. Kumpulkan 800.000 petarung, Ordo Dewa, dan berangkat ke ibu kota. Kali ini, aku mau selidiki pelaku di balik ini. Baik.